Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdun syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi ceritanya Anies Rashid Baswedan itu diundang untuk wawancara di Australia oleh presenter Australia ya. Dan rekam jejak yang paling diingat oleh orang lain terhadap Anies Rashid Baswedan itu adalah momen Pilkada DKI 2017. Itu rekam jejak yang diingat oleh orang lain ya, Pak Anies ya. Oh, itu sampai mancanegara ternyata. Orang lain pada paham siapa Anies Rashid Baswedan, bagaimana cara main politiknya. Itu rekam jejak, sekali lagi rekam jejak yang diingat oleh publik, oleh mancanegara bahkan. Bukan hanya oleh orang Indonesia. Oh, luar negeri juga menyoroti. Oh, pada saat itu Anies memainkan politik identitas. Dan begitu kejam dan keji. Nah, pokoknya sekali lagi orang beragama seolah-olah hilang agamanya. Orang bertuhan itu seolah tidak punya Tuhan. Semua kemudian tergiring oleh nafsunya, oleh syahwatnya, dan dilegitimasi seolah-olah ini adalah gerakan atas nama agama. Nih salah satu yang ceramahnya viral dulu tuh, bahwa masyarakat muslim khususnya Betawi wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Siap berjuang? Siap berjihad? ngeri nggak? Haram. Nah itu contoh politik identitas yang nggak boleh, itu kayak gitu tuh. Haram. Padahal demi kepentingan politik. Masjid-masjid ada kemudian spanduknya. Masjid ini tidak menyolatkan pendukung penista agama Ahok. Astagfirullahaladzim. Begitu enteng menyebut orang lain munafik, begitu enteng menyebut orang lain, padahal sama-sama alul kiblat tuh. Sama-sama alul kiblat. Begitu enteng. Kafir segala macam. Berlaku dulu tuh. Saya melihat manusia-manusia beragama itu beringas banget pada saat itu. Dan ini ditanyakan oleh presenter di Australia itu ya. Dan katanya, apakah itu kemudian akan dilakukan lagi di nanti Pilpres 2024? Kita cek nih wawancaranya ya. Kelehayan bibir Anies Rashid Baswedan di dalam menjawab pertanyaan. Let's talk a little bit about the divisiveness of politics in recent years. We see it still going on in America, awful divisiveness. We had a period here in Australia which seems to be easing a little bit. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Let me put it this way. Whenever you have an election, and then you have competing candidates. Give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the bigger man. Let me continue that. And then if the candidates come from different ethnic groups, then ethnic issue can divide. And even sometimes when you have a referendum where there is no person, there is no faith involved, it can be divisive. Look at the Brexit, for example. It was divisive there. There is no person, there is no religion, there is no faith in there. So that is the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. So what happened? How you play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. During election, every side always label the other side in every elections. That was in 2017. I have completed my term now, 5 years. And I didn't challenge those labeling at that time because I don't want to challenge statement with statements. So what I did is I work 5 years in Jakarta and truly provide equal opportunity, equal treatments to all religious groups and any religious group. And in fact, we created the feeling of stability, the feeling of peace in Jakarta. And now it's all completed. So I'm inviting everyone to judge me not based on assumption,
but on your based on record. record. So in this, you've got the backing of 3 considerable parties. One, again, is a conservative Islamist group, Islamist party. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? And it has been proven. Keren ya, itu Anies selalu punya jawaban untuk ngeles keburukan, kebusukan. Oh, semua juga main isu. Bahkan di negara yang tidak punya agama itu pasti ada isunya. Iya. Isu itu pasti hadir ya di momen-momen politik. Namun kemudian isu mana yang hendak dipilih oleh orang yang memproduksi isu, itulah yang menentukan orang tersebut. Bila seperti Anda dan kelompok-kelompok Anda memproduksi isu agama, memproduksi isu SARA, memproduksi isu identitas, nah itu yang menentukan Anda siapa. Ya, sekali lagi, memang iya selalu ada isu di momen politik. Tetapi isu yang diproduksi itu yang menentukan seseorang itu, yang menentukan kandidat itu. Ya, tegakah Anda memproduksi isu agama untuk melawan, menyerang lawan politik Anda? Ya, kan jelas Anda tega sekali. Padahal sama-sama semuanya juga punya hak untuk mencalonkan sebagai gubernur, sebagai apapun itu. Lalu kemudian Anda dan kawan-kawan Anda dan kelompok-kelompok Anda memproduksi isu kayak gitu, kan geblek pada akhirnya, kan kurang ajar, kan orang kemudian hilang kesadaran, yang ada emosi semua. Nah, ketika orang emosi semua, sehat kan demokrasi kita? Kan enggak, orang memilih itu atas dasar emosi kok. Orang itu memilih atas dasar nafsu kok. Orang itu memilih atas dasar tidak akal sehat, itu namanya. Akal sehatnya hilang semua, yang ada nafsu tuh. Karena Anda dan kelompok Anda rela memproduksi isu yang kemudian menghabisi lawan politik Anda. Ya, itu bos. Memang sah dan biasa ada isu. Tinggal apa isu yang diproduksi. Itu persoalannya. Sampai sekarang loh pecahnya. Tahu gak Anda? Ada terjadi kemudian kampret, kadrun segala macem. Sampai sekarang. Dari mana mulainya? Dari dulu Pilkada DKI kok. Dosanya jariah sampai sekarang. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pecah belah kemudian ini? Siapa yang bertanggung jawab nih? Begitu. Maka, dan ini bakal terulang lagi. Para pendukung Anies sekarang itu sudah selalu berbicara, ngomong bahkan politik identitas itu adalah wajib. Ya, politik identitas yang seperti dulu pas Pilkada DKI Jakarta. Orang yang bukan kelompoknya, yang lawan politiknya, pokoknya diserang habis-habisan pakai isu agama, munafik segala macam. Dan satu kali lagi ini berlaku sampai sekarang. Mereka terus memproduksi isu itu. Bayangkan kepada ulama-ulama yang kebetulan tidak terlalu jauh dengan penguasa, lalu mereka katakan apa? Ulama su. Kan gila. Produksi isu dulu, ya, dari 2017 sampai sekarang. Ulama su katanya. Kan itu gila nggak kira-kira? Seolah yang kemudian mendapatkan kunci surga itu hanya mereka dan ulama-ulama mereka. Bahkan mereka nggak segan-segan mengklaim sebagai, selalu setiap apa yang diucapkan umat Islam dikriminalisasi, Islamofobia segala macam. Betapa mereka tidak menganggap bahwa orang-orang yang di sekeliling penguasa yang Islam itu mungkin mereka anggap bukan Islam. Yang Islam itu hanya mereka saja. Dan pemerintah Islamofobia maksudnya, ya, maksudnya Islamofobia itu HTI-mofobia, radikalismofobia, terorismofobia, itu maksudnya. Jadi maksud Islamofobia itu. Tapi mereka klaim itu semua Islamofobia. Satu kali lagi sampai itu kan, sampai sekarang kan.
Mereka mainkan kalimat itu. Mereka pakai isu agama untuk menampar orang yang seagama, bahkan ulama. Nah, segan-segan kata tanggung-tanggung, ulama su katanya. Mereka itu ulama lurus. Yang bukan sealiran dan yang bukan sekelompok dengan mereka, mereka katakan sebagai ulama su. Nah, model Sugik Nur Harja, itu ulama lurus tuh. Ulama Sugik Nur Harja, ulama loh, di kelompok mereka itu model Sugik itu ulama. Yang bahkan ngaji Al-Quran pun gak bisa. Abatasa itu kemudian masih belepotan, menafsirkan ayat seenak dewe. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa semua makhluk Allah itu bisa jadi ulama, termasuk hewan, termasuk sapi, buaya, kerbau. Padahal nggak ada satupun mufasir yang berbicara, yang menafsirkan itu. Artinya Sugi itu sudah sesat dan menyesatkan. Dia menafsirkan ayat Al-Quran atas dasar ro'yunya, ya, pemikirannya. Sementara bahaya banget. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mending kalau Sugi seorang mujtahid. Tapi dia nggak klaim sebagai seorang mujtahid. Lalu kemudian kita lihat, layakkah dia sebagai seorang mujtahid? Dong, ngaji Quran juga belepotan kok. Emang nggak ada syarat-syarat seorang itu menjadi seorang mujtahid? Artinya udah sangat kacau, semrawut, nggak jelas. Ulama Gus di mereka itu nggak jelas, nggak ada kemudian verifikasi ilmunya, nggak ada. Yang penting, ya, seorang itu berani mencaci maki pemerintah, apalagi mengatakan kepada ulama yang bukan sealiran segolongan dengannya, sebut ulama su, nah itu jadi ulama langsung, jadi Gus langsung. Kan betapa dangkal verifikasi untuk seorang itu menjadi Gus di mereka. Nggak perlu ilmu yang mumpuni, nggak perlu pengalaman ngaji yang kemudian panjang jauh. Yang penting berani mencaci maki pemerintah, berani mengatakan kepada ulama yang beda dengan mereka itu sebagai ulama su, itu langsung jadi ulama tuh, langsung jadi Gus tuh, langsung jadi panutan tuh. Receh banget ya. Padahal nggak boleh receh loh. Memilih orang untuk membimbing umat selamat di dunia wal akhirah itu harus benar verifikasinya. Ilmunya harus nyambung sanadnya. Tapi ya nggak pedulikan itu oleh mereka. Artinya sudah sangat berantakan. Itu nggak jadi kemana-mana kan? Ya memang membahas Anies itu ya harus nyambung ke sana kemari karena pajelnya terlalu banyak. Dan ini nyambung satu sama lainnya, nggak bisa terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.